أما بعد حضرة المحترمين الحبائب الشيبان أعمامنا وأباؤنا نخص بالذكر الحبيب معدي بن زين بعبود، الحبيب محمد بن علي بعبود، الحبيب عبد الله الهندوان، الحبيب عمر بالفقيه، الحبيب حسين الحدار، الحبيب علي بركبة، الحبيب حامد الإدروس، الحبيب Ketua PAC Tambelangan wa Habib Muhammad Asgaf, annallaha yutawwilu amarahum fi sihha wal afiyah fi ta'atillahi wa rasulih wa sahalallahu kulla umurihim umur dunyawiyya wa ukhrawiyya bi khairil bariyah. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama alafu Cina mutaakhirin, ada sedikit masalah di ban ya, insyaallah kita datang terlambat, maaf. Al-hikmah at-tasi'ah qala radhiyallahu anhu nafa'ana bi fidiyarin amin. Al-ridha bil qada yantafi ma'ahu al-i'tiradu 'ala Allah wa yabqa ma'ahu at-talabu lima yanbaghi an yutlaba wal harabu mimma minhu yuhrabu. Al-ridha bil qada, Al-Habib Abdul Haddad mengatakan ridha, menerima dan ridha, pasrah dengan ketentuan Allah, maka menghilangkan dengan hal itu al-i'tirad 'ala Allah, menentang Allah. Karena sudah ridha, maka otomatis menentang Allah itu akan hilang. Wa yabqa ma'ahu at-talab lima yanbaghi ayutlab, dan tapi bukan berarti menghilangkan sesuatu yang seharusnya masih terus untuk dicari, dan menghindarkan dari sesuatu yang wajib untuk dihindari. Ridha bil qada. Apa itu qada? Qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala fil lauhil mahfuz. Adapun qadar itu adalah ketentuan Allah yang mutafarriqah, yang terjadi pada kita saat ini, ada di atas dunia. Ini menurut Asy'ari. Kalau Maturidi kebalik, qada itu yang terjadi, adapun qadar itu yang fil lauhil mahfuz, hanya beda istilah saja, beda istilah. Adapun ridha bil qada ini adalah suatu hal yang wajib, suatu hal yang wajib. Dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, malam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatamis rabban siwaya. Orang yang enggak ridha dengan ketentuan aku, enggak ridha dengan ketentuan Allah taala, wa lam yasbir ala bala'i, enggak sabar dengan musibah yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, falyatamis rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ridha itu adalah suatu hal yang pasti. Dengan kita ridha kepada Allah, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Dan keridhaannya Allah itu adalah kunci masuk surga, bahkan itu nikmat surga yang besar. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu hamba, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah mencintai suatu hamba, apa yang Allah taala lakukan? Ibtalahu, maka Allah akan berikan musibah pada dia. Berarti enggak mungkin ketika kita mendapatkan musibah, berarti itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Justru kalau tidak pernah tertimpa musibah, itu sudah bahaya. Itu justru bahaya. Fir'aun itu 40 tahun gak pernah sakit. Ya, buang airnya 40 hari sekali. Jadi kalau orang gak pernah sakit, gak pernah kena musibah, mirip-mirip sama Fir'aun ini ya. Justru orang itu kalau pernah kena musibah, ini bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diceritakan ada satu suami istri, istrinya itu taat teman sama suaminya, luar biasa, sampai si suami ini mau ngasih hadiah sama istrinya.
karena ente sudah sangat taat sama ana minta ente mau minta apa ana kasihkan. Beneran? Iya. Ana minta satu apa? Ceraikan ana. Loh, bingung suaminya ini. Jangan, selain yang ini sudah. Selain yang ini. Loh enggak, kalau ente memang mau ngasih apa yang ana minta, ceraikan ana. Sudah, tak pikir dulu. Sudah, suaminya keluar. Jatuh patah tulang. Jatuh kebelasan patah tulang nih suaminya. Balik lagi. Katanya istrinya kalau sekarang enggak usah ente ceraikan ke ana. Loh, kenapa? Iya, soalnya ana hidup tahunan sama ente, enggak pernah ngeliat ente kena musibah. Ana takut sama ente sama Fir'aun. Makanya minta cerai. Nah, ini sekarang ente kena musibah, berarti insyaallah ente enggak sama Fir'aun ya. Nah, Allah kalau mencintai seorang hamba ibtalahu, Allah akan menguji dia. Bagaimana? Faman radhiya falahu ridha. Orang yang ridha dengan ketentuan Allah, falahu ridha, maka Allah akan memberikan keridhaannya. Dan ridha Allah ini adalah yang menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, biridha Allah taala, biridwanillahil akbar. Dengan keridhaan Allah yang paling besar. Bahkan surga itu ditempatkan mahalur ridhonya Allah taala. Malaikat penjaga surga pun dikatakan dari kalimat apa? Ridwan, dari kata kalimat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ridha dengan ketentuan Allah ya taala ini akan menghilangkan i'tirad. Dikatakan oleh Habib Abdul Haddad dalam kitab Risatul Ma'awanah, i'tirad sama Allah taala itu apa? I'tirad itu qaulu Muhammad ya tarid Allah alladzi khalaq, adalah perkataan yang orang-orang yang kurang berakal yang menentang Allah taala. Bagaimana contohnya i'tirad kepada Allah taala? Kenapa ya anak kok kena kayak gini? Apa salah saya? Apa dosa anak kok kayak gini? Allah taala enggak adil. Kenapa kok anak enggak susah? Enggak pernah seneng. Kenapa kok hidup anak selalu susah? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Ini orangnya i'tirad. Perkataannya dia kenapa dan kenapa, justru situ menjadi tempat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia ridho dengan ketentuan Allah taala, dia pasrah dengan ketentuan Allah taala, justru situ akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin banyak mendapatkan musibah dan semakin sabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah Allah taala berikan, maka di situ tempat keridhaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tafimahul al-i'tirad Allah, akan hilang itu semua menentangnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa ma'ahu at-talab lima yanbaghi ayutlab. Tapi tetap ada, bukan berarti ridho itu pasrah, wes apa katanya Allah taala, ana maksiat kah, ana apa, enggak. Contohnya kayak gini. Dan menghindari suatu hal yang harus dihindari. Contohnya, ini ridho itu kayak gini. Kita naik kendaraan. Oh, untuk menghindari kecelakaan, untuk menghindari yang itu, kita cek keadaan semua kendaraan kita, pakai sesuatu itu, jalan yang benar. Ini itu harus kita lakukan. Nah, kok sudah kita cek semua atau apa, tetap ada yang di luar kendali kita. Itu ridho kepada Allah taala, ridho aja sama Allah taala. Contoh, kayak tadi nih ban kempes ini ya, sudah dicek ya tetap ban kempes ya, makanya dikasih contoh itu tadi. Kita nggak ingin hidup untuk berkecukupan, maka kita bekerja, kita usaha, cari modal, kita usaha, kita bekerja dan lain sebagainya. Ini adalah yang bagi ayat laba, yang bagi itu lab, mencari sesuatu yang memang harus untuk dicari. Dan menghindari, bagaimana caranya supaya kita nggak rugi, diperhitungkan gimana caranya supaya nggak rugi dan lain sebagainya. Kok ketentuannya Allah taala rugi itu depan, ketentuannya Allah taala dibalam ya, bahasanya orang Jawa Timur, dibalam ya, apa? Ditipu sama orang sampai rugi. Nah, ini adalah gobo Allah. Nggak boleh kita sukhud, kita murka dengan Allah. Kita sudah siap-siap, tapi makanya dikatakan tidak boleh i'tirad alal ghadha, tidak boleh. I'tirad alal ghadha enggak boleh, tapi al-i'tirad alal maqdi itu boleh. Paham ya? Kalau ketentuan Allah enggak boleh, tapi kalau sesuatu yang bisa terjadi, fakernya, kita enggak mau faker, kita usaha, itu enggak ada masalah. Tapi sesuatu yang sudah ditentukan Allah, kita enggak mungkin bisa lepas dari itu.
Kita tidak mungkin bisa lepas dari itu. Makanya nggak bisa dikasih alasan dengan tentuan qada Allah, wah anak maksiat ya sudah ketentuan Allah Ta'ala. Nggak bisa. Itu adalah hal yang wajib harus kita hindari. Wajib kita hindari. Makanya nggak bisa orang berhujjah dengan kemaksiatan itu sudah ketentuan Allah, meskipun hakikatnya memang itu ketentuan Allah. Kalau ada orang jawab kayak gitu, anak maksiat kan sudah ketentuan Allah Ta'ala. Bagaimana jawabannya? Paling gampang jawabannya ditempiling. Kalau dia marah jawab aja, itu sudah ketentuan Allah. Ya kan, tempel aja. Kalau dia marah bilang aja, itu sudah ketentuan Allah. Kenapa ente marah? Harus ada tempeling. Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan la yazamu biridha bil qada ar-ridha bil maqdi. Tidak mengharuskan ridho dengan ketentuan Allah itu ridho dengan sesuatu yang terjadi. Al-maqdi yang terjadi, enggak bisa. Kita bisa menghindari, maka ketika apa yang bisa kita hindari wajib untuk kita hindari. Tapi kok kita sudah hindari, kita berusaha menghindari, masih terjadi, maka itu yang dikatakan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi, Nabi SAW bersabda, as-sadiqul masduq, maka sabda Nabi SAW pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Nabi mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba fa in lam ya'kulhu asabahu min bukharihi. Pasti akan datang suatu zaman, la ya'tiyanna, pasti akan datang suatu zaman. Itu pakai, kalau kita belajar bahasa ada sumpah, ada dua taukid, mau taukid sama dan non taukid, benar-benar pasti, dan yang mengatakan itu adalah Nabi, jadi nggak mungkin tidak terjadi. La ya'tiyanna, pasti akan terjadi, alan nasi, atas manusia, zamanun, apa yang terjadi itu? Suatu zaman, la yabqa ahadun, tidaklah tersisa di seseorang pun di zaman itu, tidaklah hidup seseorang pun di zaman itu kecuali dia akan memakan riba. Kalau dia tidak memakan riba, dia akan terkena dari debunya riba. Dia akan terkena dari debunya riba. Bukan berarti kalau sudah ada zaman ini, kalau doni ya, persangkaan itu ya zamannya sekarang ini, kita zaman sekarang ini ya, kita pasti kalau nggak makan riba ya kena debunya riba, kena debunya riba. Semua pakai bank transfer, pakai bank ini semua ribawi semua ini ya, semua ribawi semua ini, yes, kena debu nih pasti kan. Bukan berarti kita tidak menghindari riba. Oh kalau gitu nggak apa-apa makan riba, kata Nabi pasti makan riba kok. Apa berarti kita boleh langsung semena-mena kita makan riba? Enggak, wajib kita menghindari sebisa mungkin. Wajib untuk kita menghindarinya, tetap wajib sebisa mungkin, semampu mungkin kita menghindari yang namanya riba. Tapi nggak mungkin kita akan benar-benar bisa menghindari, tapi wajib semaksimal mungkin kita menghindari. Itu namanya ridho bil qada, tapi bukan ridho bil maqdi. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketentuan Allah pasti akan terjadi. Tapi nggak boleh kita ridho dengan maqdi. Contoh lagi, Nabi itu dalam banyak hadis tentang akhir zaman itu sudah menceritakan perang di di Syam itu sekarang Palestina, dan akan lebih semakin dahsyat, semakin tertekan ya, sampai nanti kemenangan Islam itu adalah munculnya Mahdi. Paham ya? Itu pasti terjadi, dan seakan-akan mereka sudah akan menguasai seperti menguasai dunia ini Yahudi. Sekarang kan terjadi ya. Dan bagaimanapun nggak mungkin akan menang Islam sampai munculnya Mahdi. Bukan berarti kita ridho dengan apa yang mereka perbuat di Palestina, nggak boleh kita ridho. Nabi sudah mengatakan itu. Iya, Nabi sudah mengatakan kita nggak boleh ridho dengan Mahdi. Kita ridho dengan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti akan terjadi. Tapi bukan berarti kita ridho dengan apa yang terjadi di sana. Bagaimana? Apapun yang bisa kita perbuat untuk membantu saudara kita di Palestina, wajib kita bantu. Kita bisa doa, kita bisa ngirim bantuan, wajib. Meskipun nanti hasilnya serahkan sama Allah Ta'ala. Dan Nabi sudah menjanjikan nanti Mahdi yang akan mengenangkan itu. Dan Islam pasti akan unggul. Tapi nanti
Ini proses, akan semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin dahsyat. Akan semakin dahsyat, itu pasti sudahan. Tapi bukan berarti kita ridho dengan hal yang terjadi seperti itu. Paham ya? Bukan berarti, wah itu sudah terjadi, ya sudah. Kata Nabi memang sebegitu itu. Ya enggak, bukan. Bukan berarti kita harus diam, enggak. Ya tetap. Karena kalau kita diam dengan suatu kezaliman yang seperti itu, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kau bisa berbuat, kau bisa berdoa, kau nggak berdoa. Kau bisa ngasih bantuan, kau nggak kasih bantuan. Kita akan dituntut dengan hal itu. Karena ada yang bisa kita perbuat, kita tidak berbuat hal itu. Tapi apapun yang terjadi pasti semua adalah dengan qada Allah, maka kita wajib pasrah dengan qada Allah. Kita sudah berusaha, kita ingin berusaha sehat, kita ingin berusaha hidup senang, kita usaha menghindari hal yang harusnya dihindari. Tapi apapun yang terjadi sama kita, itu semua adalah ketentuan Allah. Apapun itu wajib untuk kita ridha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.